Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 700. Bukannya tidak ada makanan enak di atas meja, tapi anak-anak memang suka berdempetan dengan orang tua mereka. Dan mereka pun merasa ikan panggang buatan ibu mereka pasti sangat enak rasanya. Laras selalu meletakkan ikan hasil panggangannya yang lain ke atas piring. Ayo, Mama buang durinya dulu. Oke. Laras kembali duduk ke depan meja makan, dan anak-anak juga ikut duduk. Keenam anak-anak menatap Laras yang sedang membuang duri ikan itu. Laras selalu menaruh potongan ikan ke dalam piring mereka masing-masing dan anak-anak mulai melahapnya. Askara menjulurkan tangannya kemari dan langsung merebut piring di depan Laras. Sini biar aku aja yang buang durinya, aku pergi makan sana. Seusai berkata, Askara mulai memilih duri ikan. Laras tidak berebutan dengan Askara, sebab Askara adalah ayah kandung mereka. Bukannya Askara memang pantas melakukannya. Laras selalu mulai menyantap makanan di atas meja sambil berinteraksi dengan anak-anak. Hubungan mereka tampak sangat harmonis saat ini. Askara lalu meletakkan kembali piring tersebut ke hadapan Laras. Tatapan Laras sedikit tergerak, dia lalu meletakkan piring ke samping Juna. Mama, aku nggak pengen makan ikan. Juna meletakkan piringnya kembali ke depan Laras. Aku juga nggak mau makan. Aku ingin makan daging. Daging lebih enak dibandingkan sama ikan. Laras sungguh kebingungan melihat sosok anak-anaknya. Padahal 1 detik yang lalu, mereka baru saja makan dengan lahap, tapi sekarang mereka malah tidak ingin makan lagi. Lebih tepatnya, mereka tidak ingin makan ikan pemberian Askara. Mama nggak suka makan ikan, ya. Juna mendekatkan dirinya ke sisi Laras lalu bertanya. Jangan-jangan karena ikan itu pemberian papi. Jadi mama nggak pengen makan? Tanya Kamala sambil berlinangkan air mata. Sepertinya Laras terlalu terang-terangan menolak pemberian Askara tadi. Dia pun lekas menenangkan anak-anak. Bukan. Ini mama makan. Laras selalu menusuk sepotong daging ikan dan memasukkannya ke dalam mulut. Daging ikan sangatlah empuk dan tidak terdapat sebatang duri pun di dalamnya. Laras selalu melahap sepiring potongan ikan ke dalam mulutnya. Sebenarnya Laras bisa memikirkan alasan untuk menolak memakan ikan tersebut. Dia bisa berkata dirinya sedang tidak enak badan dan ingin muntah. Tapi, setelah dipikir-pikir, Laras tidak ingin menambah masalah baru lagi. Keenam anak-anak adalah kesayangan Laras. Dia tentu tidak bisa menolak permintaan anak-anak. Jika memang Askara yang telah mengajari anak-anak, dia pun sungguh salut dengan Askara bagaimana dia bisa memprediksikan hal yang belum terjadi. Laras sempat mengamati raut wajah Askara dan dia sama sekali tidak mengisyaratkan apapun kepada anak-anak. Hanya bisa disimpulkan bahwa ini adalah reaksi alami anak-anak, mereka berharap mama mereka bisa berbaikan dengan papi. Permintaan seperti itu hanya akan membuat hati Laras terasa sesak. Keenam anak-anak sudah menyelesaikan makan mereka, dan mereka pun tidak lagi bisa duduk di kursi mereka lagi. Anak-anak langsung berlari ke samping untuk bermain. Argina, panggil Laras dan Argina langsung mempercepat langkahnya pergi menarik pakaian Arga. Tatapan tak berdaya dan penuh kasih sayang Laras tertuju pada sosok Argina. Argina masih adalah Argina yang susah makan seperti dahulu kala. Tapi bagaimana mungkin Laras membiarkannya begitu saja? Laras membawa piring makan Argina ke hadapan Argina yang sedang berondok di belakang Arga. Dia lalu berjongkok ke hadapan Argina. Sini, mama suapin. Mama, aku udah kenyang. Laras menul hidung kecil Argina. Kamu kira mama nggak nampak ya? Kamu sisihkan makanan kamu ke Kamael. Kamael pun tertawa canggung ketika mendengar ucapan ibunya. Kamael lalu mengusap-usap perut buncitnya, dan dia terlihat sangat menggemaskan. Argina yang ketahuan itu langsung menempel ke dalam pelukan Laras lalu bermanja-manja padanya. Nasinya terlalu banyak, nggak bisa habis. Apa Laras tidak mengenal Argina?
Jikalau Laras memberinya coklat, dia pasti bisa menghabiskannya. Kita makan beberapa suap lagi, ya. Laras tidak memaksanya, dia mulai membujuk Argina. Mama, sesuap aja ya. Tangan kecil Argina merangkul di leher Laras kemudian lanjut bermanja-manja. Mulut kamu kecil begitu, mana cukup cuman makan sesuap aja. Laras tersenyum lalu menambahkan, kalau enggak, gimana kalau 10 suap? 10 suap. Argina menghitung dengan tangannya dan pas ada 10 jari. Mama, banyak sekali. Lihat mulut kamu kecil banget, kan? 10 suap juga nggak bakal banyak kok. Makan 3 suap, ya. Argina memasang wajah cemberut lalu bernegosiasi. 8 suap deh. 4 suap, Argina kembali bernegosiasi. 6 suap, Laras juga pantang menyerah. 5 suap, Argina tak puas. 4 suap, Laras mengelabuinya. 6 suap, ucap Argina. Oke, 6 suap. Akhirnya kedua orang mencapai mufakat. Argina mengedipkan mata menatap sang ibu. Dia merasa ada yang salah dengan hitungannya, tapi dia tidak tahu di mana salahnya. Hanya saja, Argina merasa ada yang aneh. Sini, suapan pertama. Laras berusaha menahan senyuman dan mulai menyuap Argina. Argina mengunyah dan wajahnya tampak bulat karena dipenuhi dengan suapan Laras. Dia lalu menatap wajah Laras sambil berusaha menelan makanan di dalam mulutnya. Askara duduk menyilangkan kedua kakinya sambil menatap tingkah Laras. Laras memang sangat pintar, dan entah kenapa tubuh Askara malah terasa memanas. Tatapan Askara lalu tertuju pada bagian atas kerah pakaian Laras. Tampak sesuatu yang tidak seharusnya dilihat itu menembus ke dalam matanya. Dan posisi Laras sekarang malah berhadapan dengan meja. Wajah Askara semakin murung lagi, dia lekas membangkitkan diri dari duduknya dan berjalan ke sisi Laras. Dia berdiri di depan Laras, menghalangi tatapan Jody agar dia tidak melihat barang berharga kepunyaan Laras. Askara yang mendekat itu membuat raut wajah Laras berubah. Namun, Laras masih tidak berhenti menyuapi Argina. Suapan keempat, masih ada 2 suap lagi ya. Ayo semangat. Argina awalnya ingin bernegosiasi lagi, tapi dia sudah berjanji sebelumnya. Jadi Argina tidak bisa mengingkari janjinya. Laras mulai mengabaikan keberadaan Askara di sampingnya itu. Namun ketika menyuap Argina di suapan kelima, tiba-tiba Laras merasa ada yang aneh dengan dirinya. Sepertinya bagian tubuhnya sedang ditatapi oleh Askara. Laras lekas melirik wajah Askara dan dia menyadari Askara sedang menatap bagian dadanya. Laras menundukkan kepala dan, hampir saja Laras melempar wajah Askara dengan piring keramik di tangannya. Laras lekas merapikan pakaiannya dan kemudian menyuapi suapan terakhir kepada Argina. Selesai, pergi main sana. Argina langsung berlari pergi lantaran takut Laras akan menyuapinya lagi. Laras bangkit dari jongkoknya dan melewati badan Askara tanpa meliriknya sama sekali. Dia lalu berjalan ke sisi meja makan. Jody lalu berkata, sepertinya Argina makan terlalu banyak snack tadi, makanya dia jadi susah makan. Erika berkata, iya, kebanyakan makan snack. Jadi nggak bisa makan deh. Bukan, Argina memang seperti itu, dia susah banget kalau disuruh makan nasi, ucap Laras. Argina memang tidak begitu menyukai nasi. Laras tidak biasanya memaksa kehendaknya pada anak-anak. Tapi masalah makan, dia tidak bisa kompromi. Apalagi kondisi tubuh Argina tergolong lemah, jadi mau tak mau Laras harus memaksa Argina makan meskipun hanya beberapa suap saja. Aku lihat anak-anak suka banget sama kamu, dia sepertinya udah anggap kamu sebagai mama mereka deh, ucap Erika. Raut wajah Jody langsung berubah, dia pun lekas melirik wajah Laras. Laras sepertinya tidak keberatan dengan masalah ini. Sejak aku memutuskan untuk jadian sama Askara, anak-anak sangat sayang sama aku. Mungkin anak-anak masih kecil, jadi mereka kira aku ini mama mereka. Iya, nasib mereka akan sangat malang kalau nggak dibesarkan oleh seorang ibu. Erika kepikiran dengan masa kecilnya dan nada bicaranya pun berubah sedih. Jody dan Laras tentu tahu kedudukan Erika di dalam keluarga Yahya.
Melihat wajah sedih Erika, mereka pun merasa iba atas apa yang telah menimpanya dulu. Episode 701. Setiap orang pasti akan ada masa-masa kurang menyenangkan di dalam hidupnya. Asalkan kamu tetap berpikir positif, kamu pasti akan hidup bahagia di kemudian hari, ucap Laras. Aku juga mikir seperti itu. Erika menyetujui ucapan Laras. Aku merasa sangat gembira saat ini. Baguslah kalau begitu. Awalnya aku malah takut kamu bakal nggak leluasa di kapal ini. Timpal Laras. Kenapa kamu sesungkan ini sama aku? Tanya Erika. Kenapa? Memangnya dulu aku nggak sungkan? Ya. Bukan begitu. Mungkin setelah kenal lama sama kamu, aku merasa kamu bukan Laras yang sombong seperti apa kata orang lain. Kamu malah ramah banget, jelas Erika. Karena Laras udah menganggap kamu sebagai temannya, kamu tentu akan diperlakukan berbeda dengan orang lain, ucap Jody. Aku merasa aku sangat beruntung bisa ketemu sama Laras. Laras adalah teman pertama aku, jadi aku bakal hargai pertemanan kita, ucap Erika terharu. Laras tersenyum, raut wajahnya tidak tampak ada perubahan yang mencolok. Meskipun sebenarnya Laras membatin, apa jangan-jangan ingatan aku udah pulih, jadi ketara banget perbedaannya. Mungkin bagi Erika, Laras sebagai seorang wanita yang memiliki kedudukan tinggi, jadi untuk apa dia bersikap sesopan ini? Jika bisa berbaur, mereka akan menjadi teman. Jika tidak bisa berbaur, ya so what gitu loh. Askara yang berdiri di ujung berjalan mendekati kemudian duduk di samping Laras. Dia tidak berbicara dan hanya duduk terdiam di sebelah. Namun keberadaan Askara langsung melenyapkan suasana hangat tadi, mereka semua pun merasa tidak leluasa saat ini. Askara seolah adalah si perusak suasana. Kedatangannya membuat ketiga orang tidak berbincang lagi. Kenapa mereka sepertinya tidak begitu menyambut kehadiran Askara? Padahal kapal ini milik Askara, kan? Sore harinya, anak-anak masih seperti tadi bermain dengan riang. Sementara, Laras masih tetap was-was dengan sosok Askara. Jody dan juga Erika masih duduk di atas bangku tanpa berbicara sama sekali. Mereka hanya memandang laut biru di luar sana. Ketika hari mulai gelap, mereka pun menikmati makan malam yang sudah disediakan. Kemudian, mereka lanjut menikmati keindahan pemandangan malam di luar sana. Sementara, keenam anak-anak bermain-main di pinggir meja. Askara lalu menoleh dan menatap lama wajah indah Laras. Kulit putih Laras disinai cahaya rembulan membuat Askara hampir kehilangan kendali. Dia tidak lagi menyembunyikan hasratnya. Saking ketara, Jody dan Erika pun dapat merasakan tatapan yang penuh dengan nafsu itu. Tentu saja, Erika merasa sangat iri dengan nasib baik Laras. Dia lalu menundukkan kepala menatap kedua tangannya. Sedangkan, Jody juga merasa tidak berdaya dan cemburu melihat wanita yang disukainya ditatap oleh lelaki lain. Tapi bagaimanapun Askara adalah lelaki yang dipilih Laras. Dia tidak bisa berkomentar apa-apa apalagi menentangnya. Yang bisa dilakukan Jody sekarang hanyalah melindungi Laras secara diam-diam. Tapi apa semuanya bisa berubah apabila Jody pergi mencari ketiga abang Laras? Selain bisa buat win, apa kamu juga bisa bikin koktail? Suara Askara terdengar serak dan juga rendah. Jody pun langsung memalingkan kepala menatap Askara. Laras yang sedang menikmati keindahan pemandangan malam pun tersadar dari melamunnya. Dia langsung mengernyitkan keningnya merasa tidak puas dengan Askara. Entah apa maksud dari ucapan Askara. Jody juga bukan seorang pelayan bar, kan? Jody membalas, aku udah lihat alkohol di dalam rak bar, itu semuanya merek bagus, kadar alkoholnya juga nggak rendah. Makanya aku perlu kamu. Laras bisa mabuk kalau kadar alkoholnya tinggi. Atau, kamu nggak bisa buat koktail, ya. Tatapan Askara penuh dengan desakan. Aku bisa buat win, mana mungkin aku nggak bisa buat koktail, itu mah sepele. Jody melayangkan tatapan menantang pada Askara. Seketika Jody menatap Laras dengan lembut kemudian berkata, kamu mau lihat aku buat koktail? Ini pertama kalinya aku buat koktail, loh. Askara berniat untuk membuat Jody malu di hadapan Laras.
Dengan begitu, kedudukan Jody di dalam hati Laras bisa menurun. Yo, Laras tidak keberatan. Setelah Jody bangkit dari duduknya, Laras pun ikut berdiri. Baru saja berdiri, pinggang Laras dipeluk dan Laras pun ditarik paksa masuk ke dalam pelukan Askara. Sekujur badan Laras langsung terkaku dan refleks mendorong kuat Askara. Namun, ketika telapak tangan Laras menyentuh dada Askara, Laras langsung mengendalikan dirinya. Jody dan Erika masih berada di tempat, dan bahkan anak-anak juga sedang mengelilingi mereka. Jadi Laras tidak boleh menghancurkan aktingnya. Laras terpaksa hanya berkata dengan amarah yang terpendam di dalam hati, "Kamu lagi ngapain sih? Banyak yang lihatin lo." Laras lalu menoleh ke samping seolah sedang tersipu malu. Askara menatap Jody kembali, tampak Jody sedang berdiri di tempat dan dapat dirasakan kegusaran di hatinya. Namun Askara tidak memedulikannya dan malah sengaja berkata, "Pergi buat koktail sana, kita nyusul nanti." Jelas-jelas ucapan ditujukan kepada Jody, Erika malah merasa dirinya juga sedang diusir. Erika langsung berdiri dan berjalan ke hadapan Jody. "Kita pergi dulu yuk." Apa lagi yang bisa dikatakan Jody? Dia hanya bisa menahan rasa sakit di hati lalu berjalan pergi menuruni dek bersama dengan Erika. Laras mengamati perhatian anak-anak tidak sedang di diri mereka. Dia pun lekas mendorong kuat Askara, berdiri dan lalu berkata, "Kamu jangan nggak tahu diri, ya." Askara menatap mata hitam Laras kemudian tersenyum. "Tahu diri kok, cuman aku nggak pengen lepasin tangan kamu." Tingkah Askara terasa sangat familiar bagi Laras. Dia sepertinya bisa mencium bau bahaya di sekitar. Tatapan Askara juga mengingatkan Laras akan serangan mengerikan yang pernah dilakukan Askara dulu. Laras lekas membalikkan badan berjalan pergi, dia khawatir aktingnya akan terbongkar jika dirinya tinggal lama di sini. Askara masih duduk di atas kursi dan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menatap Laras yang sedang bercanda ria dengan Jody. Betapa ingin Askara langsung menarik Laras kembali ke pelukannya. Siapapun tidak diperbolehkan melirik wanitanya sedetik pun. Jika bukan demi rencana selanjutnya, bagaimana mungkin Askara akan melepaskan tangan Laras? "Kita ke bawah sebentar, kalian pergi tidur sana," ucap Askara. "Kita baru aja main, nggak mau tidur ah." Juna langsung membangkang. Hari masih belum gelap, Arga ikut membangkang. "Nggak bisa tidur." Argina merengek, "Papi, kita masih belum puas mainnya. Kamala masih ingin lanjut bermain." Kamael menganggukkan kepala. "Malam pengen tidur bareng mama, nggak?" tanya Askara. Mata keenam anak-anak langsung berkilauan, dia dengan serentak menjawab, "Mau." Askara mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam tangan lalu terlintas secercah cahaya di matanya. Jody berdiri di depan meja bar meracik koktail. Sementara, Laras dan Erika duduk di samping sambil menatapnya. Erika merasa sedikit khawatir lalu bertanya, "Jody, kamu bisa, kan? Kami nggak mesti minum koktail kok." Laras tidak merasa khawatir sama sekali. Dia lalu berkata, "Kamu tenang aja, Jody nggak akan lakuin hal di luar kemampuan dia." Jody lalu tersenyum pada Laras. Hatinya terasa hangat lantaran Laras sangat memahaminya. Di saat Askara turun ke bawah menuju ke bar, Jody sudah selesai meracik koktail untuk mereka masing-masing. Erika melihat sosok lelaki berbadan tinggi dan bertampang ganteng berjalan mendekati. Seketika jantungnya berdegup kencang. Askara duduk di samping Laras, kemudian langsung melirik gelas koktail di hadapan Laras. Askara bertanya, "Kadar alkoholnya tinggi, nggak?" "Nggak tinggi," ucap Jody. "Semoga aja begitu." Pandangan Askara tertuju pada gelas di hadapannya. Askara mengangkat gelas dan meminumnya. Cairan membasahi bibir tipis Askara dan Askara langsung mendorong gelas ke samping. "Gak ada rasanya, buang sana." Pelayan wanita yang berdiri tidak jauh dari Askara langsung membuatkan koktail baru untuk Askara. Dari cairan berwarna putih bening itu dapat terlihat bahwa kadar alkoholnya tidaklah rendah. Laras masih ingat dengan alkohol yang biasanya diminum Askara.
Kadar alkoholnya sangat tinggi, Laras pun akan mabuk meski hanya dalam sekali cicip. Episode 702. Ketika Laras sedang meneguk minumannya, pandangan Askara malah tertuju pada bibir kecil Laras yang sedang dibasahi minuman. Dia tahu seberapa lembut bibir tersebut. Apalagi bibir Laras sekarang sedang dalam keadaan basah, bibirnya pasti akan terasa lebih lembut lagi. Askara berusaha menahan hasratnya, dia lalu langsung menghabiskan minumannya dalam sekali teguk. Laras sangat familiar dengan tatapan Askara. Tanpa perlu menebak, Laras pun tahu apa yang sedang dipikirkan Askara. Namun, Laras tidak mengindahkan tatapan monster di sampingnya. Dia hanya memusatkan perhatian pada minumannya saja. Jelas-jelas suasana di bar sangatlah santai. Keberadaan Askara malah langsung membuat suasana menegang, bahkan mereka tidak berani berbincang banyak lagi. Meskipun ada Laras yang duduk di tengah, sesekali Erika diam-diam mengintip ke sisi Askara. Erika menyadari tak tampak ada perubahan raut wajah ketika Askara meneguk minuman berkadar alkohol tinggi. Erika semakin terpesona dengan Askara lantaran dia bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dan entah kenapa firasat Erika mengatakan bahwa hubungan Laras tidak begitu akrab dengan Askara. Jangan-jangan Askara dan Laras masih bertengkar. Apa Askara masih belum berhasil membujuk Laras? Apa mungkin Laras akan bersikap semanja itu? Apa Laras tidak takut Askara akan kehilangan kesabarannya kemudian pergi mencari wanita lain? Dengan berpikir demikian, harapan baru kembali muncul pada diri Erika. Pemandangan di sini bagus ya, tapi kalau dibandingkan sama pemandangan di tempat kita sana, masih ada yang kurang, benar kan Sa? Tanya Jody. Laras menopang dagu sambil tersenyum. Laut di tempat kita warnanya biru dan airnya lebih jernih. Gak banyak orang yang boleh berkunjung ke sana, jadi belum tercemar, otomatis akan lebih bersih daripada laut ini. Erika melirik Askara lagi, dia sedang mengamati raut wajah Askara yang sedang terdiam itu. Kemudian, Laras tanpa rasa takut menambahkan, memang bagusan tempat kita. Jika bisa membawa anak-anak pergi bersamanya, Laras juga tidak bersedia menginjakkan kaki ke tempat ini. Laras bahkan tidak menyukai sebuah negara hanya karena keberadaan Askara. Dapat diketahui seberapa benci Laras pada Askara, kan? Makanya aku beli rumah di sana, aku berencana untuk menetap di sana. Nanti aku akan bawa anak-anak tinggal bersama kamu, ucap Askara. Jelas-jelas Laras ingin membuat jarak di antara mereka, tapi Askara malah merespons seperti ini. Ucapan Askara terus terngiang-ngiang di dalam gendang telinga Laras hingga membuat Laras terbengong di tempat. Laras berusaha menenangkan dirinya kemudian memalingkan wajah menatap Askara. Laras mengernyitkan kepala, masih tidak berani percaya dengan ucapan Askara tadi. Apa kata kamu? Aku udah pernah bilang sebelumnya, aku akan selalu bersamamu. Pemikiran aku pasti sama dengan anak-anak karena kita semua butuh kamu. Askara membalas tatapan Laras. Laras dapat merasakan mata hitam yang penuh dengan ketulusan hati. Dan ucapan Askara membuat hati Laras tersentuh dan terasa hangat. Jika tidak mengungkit masalah ini, Laras pasti tidak bisa mengingatnya lagi. Tapi begitu diungkit, ingatan Laras pun pulih kembali. Laras masih ingat Askara pernah membahas masalah ini sebelumnya, dia akan tinggal di Pulau Benua Barat untuk menemaninya. Awalnya Laras mengira janji manis tersebut akan menghilang seiring ingatan Laras kembali. Tak disangka Askara akan menepati janjinya. Dan Askara juga tidak terlihat bagai sedang bercanda. Askara, kamu ingin? Ucapan Laras terhenti ketika tubuh Askara tiba-tiba mendekat, wajah Askara juga mendekat hingga jarak kedua bibir sangatlah berbahaya. Laras dapat merasakan hembusan napas hangat di atas wajahnya. Detak jantung Laras berdetak kencang lantaran khawatir Askara akan mengecupnya di depan umum. Jody dan Erika pun tertegun melihat sikap bosi Askara. Meskipun sebenarnya kedua orang merasa sangat iri, tapi mereka juga tidak berdaya, mereka hanya bisa melihat saja. Sangatlah wajar jikalau mereka memang bermesraan di hadapan Jody dan Erika, sebab Askara dan Laras adalah sepasang kekasih.
Sekujur tubuh Laras gemetar dan pikirannya kosong. Askara menyipitkan mata menatap pipi merona Laras kemudian berpindah ke mata Laras. Askara lalu berkata dengan suara serak, "Sa, kamu udah mabuk." Ucapan Askara langsung menyadarkan Laras dari bengongnya. Laras lekas membalikkan wajahnya dan melipat kedua tangan di atas meja bar. Laras menundukkan kepala. "Aku nggak mabuk." Tapi sebenarnya Laras sangat jelas jika ini adalah efek kebanyakan minum. Jadi Laras baru bisa merendahkan kewaspadaannya di hadapan Askara. Jody mengerutkan kening menatap wajah merah Laras kemudian melirik minuman di depan Laras. Padahal Jody sudah meracik koktail dengan kadar alkohol rendah, tapi kenapa Laras bisa mabuk? Jody lalu menoleh melirik Erika dan tampak Erika sepertinya juga sedang mabuk. Ada apa ini? Koktail buatan Jody memang mantap. Erika memegang kedua pipi yang sedang memanas. "Kepala aku mulai pusing nih." Askara menatap Jody dengan tatapan menyindir. "Sepertinya kamu nggak pinter-pinter juga." Jody terdiam membisu. Dia hanya bisa membatin, "Gimana pun ini adalah pertama kalinya aku bikin koktail. Sa, aku bikinin air madu ya." Jody membalikkan badan hendak berjalan pergi. "Gak perlu," tolak Askara. "Memangnya kamu bisa buat air madu?" Askara lanjut menyindir. Pada saat ini, anak-anak selesai bermain dan mereka semua menuruni dek kapal. Begitu turun, mereka langsung berlari ke hadapan Laras dan memeluknya. "Mama, aku pengen tidur." Juna membuka suara. "Iya, capek sekali." Jani ikut meramaikan. "Anak-anak perlu cepat tidur," ajak Arga. "Udah jam 8 malam, ucap Argina. "Aku mau ditidurin sama mama." Kamala menggoyang-goyang tangan Laras. "Yuk tidur-tidur." Kamael sudah tidak sabaran. Laras melirik jam tangannya dan waktu memang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Anak-anak biasanya memang tidur pada jam segini. Berhubung anak-anak sudah ingin tidur, dia tentu akan menemani anak-anak. Sebab tidak ada yang lebih penting dibandingkan anak-anak. Laras lalu berpamitan pada Jody dan Erika. "Jody, Erika, kalian lanjut ya, aku tidurin anak-anak dulu." "Sa, kamu nggak apa-apa, kan?" tanya Jody. Laras turun dari bangku tinggi dan berdiri. "Kamu lihat sendiri, memangnya aku kenapa? Sepertinya kadar alkohol di koktail kebanyakan." Jody meminta maaf. Namanya juga pertama kali. Lagi pula, ini juga bukan kesalahan kamu kok, memang aku nggak bisa minum banyak. Meskipun aku sering ke kebun anggur kamu, tapi aku masih belum terlatih untuk minum banyak, ucap Laras tidak berdiam. "Yuk, kita pergi tidur." Laras membawa anak-anak kembali ke kamar. Awalnya mereka sebenarnya tidur terpisah, tapi ibu mereka hanya ada satu, jadi keenam bocah cilik tidur berdempetan di atas satu ranjang. Dengan demikian, Laras baru bisa menemani mereka semua. Untung saja tempat tidur sangatlah besar, jadi mereka tidak merasa sempit sama sekali. Dan ditambah lagi, Laras juga sudah terbiasa untuk tidur bersama keenam anak-anak, jadi dia pun merasa nyaman. Laras masuk ke dalam kamar lalu berbaring di atas ranjang kemudian mengulurkan kedua tangan. "Anak-anak, ayo kita tidur sekarang." "Mama, kita masih belum mandi," seru Jani. "Mama juga belum mandi," Kamala menambahkan. Laras dengan sangat malas bangkit dari tidurnya. Dia lalu memeluk keenam bocah ke dalam pelukannya sambil berkata, "Kalau begitu, menurut kalian gimana mandinya?" "Aku bisa bantu mandiin mama," ucap Kamala riang. "Aku juga bisa mandiin mama." Juna tak mau kalah. "Aku juga bisa. Aku juga bisa. Aku juga bisa. Aku juga bisa." Laras tertawa melihat kekocakan anak-anak. Dia lalu bertanya kembali, "Mama bisa mandi sendiri, kalian bisa mandi sendiri, enggak?" "Bisa," jawab keenam bocah serentak. "Hebat sekali." Laras mengecup salah satu anak yang berdiri paling dekat dengannya. Dia lalu bertanya, "Jadi, siapa nih yang mau duluan mandi?" Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.